Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu kepala sekolah maupun para pengawas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Solusi Kreatif ya. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya mengenai implementasi Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Nah, mari kita simak ya langsung dari narasumbernya, yaitu Bapak Dr. Andes Zulfikri, Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas MED ya. Beliau adalah PLT Kepala Pusat Kurikulum. Apa yang akan disampaikan yang akan kita simak bersama ya, yaitu implementasi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, yaitu mengenai atau tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, tentu saja kita ketahui bersama ya, melalui peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini, kurikulum merdeka ditetapkan secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jadi udah resmi ya. Nah, dan sudah dikukuhkan menjadi kurikulum nasional. Namanya tetap kurikulum merdeka, tetapi berlaku untuk nasional. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah, nanti beliau akan menyampaikan seluk-beluk dan seperti apa sebenarnya kurikulum merdeka ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sulit, jangan merasa bingung ataupun tidak bisa ya, tetapi kita harus tetap optimis dan bisa melaksanakan. Oleh karena itu kita simak bersama ya dari beliau apa yang akan disampaikan. Mari kita simak. Ini untuk tahun pelajaran 2024-2025 ya. Mari kita simak bersama. Kami telah menghadirkan Bapak narasumber yang tadi sudah kami sebutkan ya. Kita telah menghadirkan Bapak narasumber Dr. Andes Zulfikri Anas MED. Izin saya membacakan kurikulum vitae beliau, bahwa beliau lahir di Situjuah Batua. Klarifikasi kalau salah ya Pak Zul. Di 9 Mei 1964. Nah, beliau saat ini adalah PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, dan beliau merupakan pengembang kurikulum ahli madya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk kurikulum vitae beliau yang lain Bapak Ibu bisa bertanya langsung pada beliau mungkin, atau nanti bisa googling, karena di sini saya sangat speechless. Banyak sekali karya-karya beliau. Kemudian beliau sudah mengisi banyak event sebagai narasumber dan juga trainer yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu panutan saya juga. Saya sangat suka ketika beliau memberikan materi. Terutama kemarin saya sempat bertemu beliau ketika memberikan materi tentang pendidikan inklusif. Wah, ini benar-benar luar biasa. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang itu ya Pak Zul. Kita akan membahas tentang Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tidak sabar. Saya berikan waktu langsung kepada Pak Zul untuk mungkin mengurai beberapa miskonsepsi yang terjadi di
kalangan guru atau di instansi pendidikan, satuan pendidikan terkait miskonsepsi yang sudah tadi beberapa poin saya sampaikan. Ada miskonsepsi bahwa apakah harus diterapkan sekarang gitu ya. Kemudian bahasa Inggris ini seperti apa gitu ya. Jadi untuk waktu dan layar saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sul. Silakan Pak Sul. Baik, terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat selalu, salam. Yang sama-sama saya hormati Bu Fitri, luar biasa Bu Fitri ini. Semangatnya nggak pernah padam, nggak pernah habis, gitu. Energinya nggak pernah habis. Selalu, dan setiap saat ketemu selalu tersenyum ya. Kemudian Bu Eka, terima kasih, dan sama-sama yang sama-sama kita cintai ini Bapak Ibu, teman-teman, para pendidik dari Sabang sampai Merauke. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempertemukan kita di ruangan ini, ya, walaupun tidak secara fisik, gitu ya, tapi itu tidak mengurangi hikmahnya. Mudah-mudahan suara saya bisa dengar dengan jelas ya. Ya, benar. Bisa. Jelas Pak Sul, jelas. Baik, saya selalu menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa pertemuan antar manusia, di mana bertemunya, berapa lama ketemunya, untuk apa bertemunya, itu 100% keputusan ilahi, keputusan Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka pertemuan itu tidak akan pernah terjadi, ya. Termasuk kepada Bapak Ibu yang dipertemukan dengan murid yang paling merepotkan hari ini di kelas, yang paling menyebalkan hari ini di kelas. Itu yang mempertemukan bukan orang tuanya, tapi Tuhan yang mempertemukan dengan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mempertemukan dengan Bapak Ibu dan bukan dengan guru yang lain? Karena di dalam dari Bapak Ibu sudah ada kemampuan yang melebihi dari persoalan yang dimunculkan oleh murid itu. Itu janji ilahi kepada kita. Tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan hambaku. Artinya kalau Bapak Ibu didatangi atau di kelas Bapak Ibu ada murid yang merepotkan, itu sinyal dari Tuhan bahwa di dalam diri Bapak Ibu sudah ada kemampuan melebihi dari persoalan itu. Karena kalau belum ada kemampuan itu, maka pertemuan itu tidak akan terjadi, ya. Itu janji. Kita tahu janji Tuhan itu tidak pernah ingkar, ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jangankan Tuhan, ya, merpati aja nggak pernah ingkar janji, gitu. Jadi Bapak Ibu mendapatkan kehormatan dari ilahi, dari Tuhan, untuk dititipi anak yang seperti itu. Dan tentu implikasinya Bapak Ibu akan mengeluarkan energi yang banyak, tenaga yang banyak, waktu yang banyak, pikiran yang banyak, dan itu menguras energi. Nah, itulah hebatnya, semakin terkuras energi kita oleh murid-murid kita yang butuh bantuan itu, semakin besar keberkahan yang mengalir kepada gurunya. Jadi Tuhan sengaja menghadirkan anak itu ke hadapan Bapak Ibu untuk memperbesar pintu keberkahan, dan keberkahan itu akan mengalir terus sampai kapanpun, walaupun kita telah pensiun, walaupun kita telah tiada sekalipun, ya. Artinya profesi guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun telah tiada. Kemudian Bapak Ibu, tidaklah salah kalau Tuhan menempatkan Bapak Ibu di tempat yang sulit sebetulnya. Tempat yang sulit dan terpencil dan terbatas sarananya. Bapak Ibu, kenapa? Yang memilih menempatkan Bapak Ibu di situ bukan kepala dinas, bukan bupati, bukan yayasan, tapi Tuhan yang memilih. Kenapa? Karena di dalam diri Bapak Ibu itu sudah ada kekuatan untuk menghadapi itu sebetulnya. Kalau tidak akan ditempatkan di situ. Jadi itu yang harusnya. Nah, terbatasnya sarana, lingkungan, dan semuanya Bapak Ibu,
itu justru peluang untuk membuktikan bahwa kehadiran kita lebih bermakna daripada benda-benda fisik, benda mati sebetulnya. Sehingga dengan keterbatasan itulah kreativitas kita tumbuh dan berkembang, dan itulah cara Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kehadiran kita bermakna, gitu. Bahwa kehadiran kita membawa cahaya di dalam kegelapan. Gitu. Jadi yang namanya cahaya tidak pernah takut akan kegelapan, dan semakin gelap suasana di sekitarnya, semakin bermakna kehadirannya. Untuk itu Bapak Ibu jangan pernah khawatir atas segala semua persoalan itu, karena hanya dua manusia yang tidak diberikan persoalan oleh Ilahi. Yang satu orang yang sudah meninggal, yang tidak bisa diberikan pertanggungjawaban lagi. Yang satu orang yang perlu dirawat karena perlu dirawat kejiwaannya gitu ya. Nah, selagi Bapak Ibu, selagi kita normal akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan, dan itu artinya selagi Tuhan memberikan persoalan kepada kita, itu tanda-tanda kita masih normal dan masih hidup gitu ya. Mungkin itu yang selalu saya sampaikan, dan nakoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Guru yang hebat yang tangguh tidak pernah lahir dari murid yang tidak bikin persoalan, gitu, Bapak Ibu. Dan kemudian ketangguhan yang dimiliki oleh guru itulah pintu keberkahan. Makanya profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun telah tiada. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah dipilih oleh AI di dalam sebagai pendidik ya. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengan saya ya, karena mungkin saya akan mengulang hal-hal yang memang perlu diulang gitu ya, supaya kita yakin betul bahwa Tuhan tidak keliru memilih kita sebagai guru gitu ya, karena itu adalah profesi yang terhormat, yang mulia sebetulnya. Untuk itu Bapak Ibu tidak usah khawatir, Tuhan tidak akan membiarkan kita akan terlantar begitu saja tanpa keberkahan gitu. Baik, itu sebagai pengantar ya. Sekarang kita masuk kepada kurikulum. Bapak Ibu, kan tanggal 27 kemarin Pak Menteri sudah melaunching kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku secara nasional. Ya. Bu Fitri juga hadir, dan kemudian kita sempat diskusi. Ya. Kemudian ada satu statement yang harus selalu kita ingat dari Pak Menteri, bahwa kurikulum ini dipilih karena apa? Pertama, pro pada guru, kemudian pro pada siswa. Atau sebenarnya dibalik, kurikulum yang pro kepada siswa dan pro kepada guru. Kita ingin menyelamatkan siswa dari segala mara bahaya dalam kehidupan. Ya. Kemudian kita ingin guru itu fokus kepada pelayanan kepada siswa. Sehingga apapun kondisi siswa itu bisa dilayani dengan baik. Dan ukuran keberhasilan dari kurikulum Merdeka ini bukanlah kepatuhan administrasi. Saya ulangi, ukuran dari keberhasilan kurikulum Merdeka ini bukanlah kepatuhan administrasi. Apalagi meninggalkan kelas hanya untuk mengisi PMM. Misalnya gitu ya. Itu bukan. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi bukan kepatuhan administrasi. Administrasi diperlukan untuk membantu guru, memudahkan guru di dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Sehingga buatlah administrasi sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, yang membantu Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas mendampingi siswa. Karena Bapak Ibu, kalau kita fokus kepada administrasinya, kesamaan format, ada yang rumit, yang ribet gitu ya Bapak Ibu, justru akan mengurangi energi Bapak Ibu untuk mendampingi siswa. Padahal tugas utama kita adalah mendampingi siswa.
Nah, agar Bapak Ibu tidak terkuras energinya untuk hal-hal yang administrasi. Nah, di samping kita menyederhanakan administrasi rencana pembelajaran, kita juga memangkas materi kurikulum yang terlalu padat dan fokus kepada materi esensial. Materi esensial itu artinya materi yang betul-betul pondasi, yang betul-betul diperlukan untuk keberlanjutan hidup kita. Ya, itu materi esensial. Jadi misalnya Bapak Ibu, literasi numerasi itu esensial. Ya. Nah, literasi itu bukan sekedar membaca dalam teks itu, tetapi membaca yang penuh makna. Dan jangan dikira juga bahwa ketika kita melihat pohon yang warnanya hijau atau warnanya coklat atau warnanya yang sudah menunjukkan pohon itu mati, Bapak Ibu jangan dikira itu bukan membaca. Itu kita membaca. Yang kita baca dalam bentuk fisiknya bahwa pohon yang masih hijau berarti itu subur, dia akan mengeluarkan oksigen buat kita. Pohon yang sudah coklat dan tidak ada daunnya, daunnya tidak ada, tinggal ranting-ranting, berarti itu mati. Nah, apa bedanya pohon hidup dan pohon mati? Itu arti kita yang membaca. Nah, bagaimana supaya pohon itu tetap hidup? Kita sirami. Berarti kita membaca bahwa pohon itu masih hidup dan perlu air untuk disiram, lalu kita jaga. Berarti kita literate namanya itu. Ya, jadi paham gitu ya. Jadi jangan diartikan hanya sekadar membaca. Nah, kemudian numerasi juga Bapak Ibu bukan sekadar menghafal itu enggak, tapi menyadari betul bahwa ketika kita menyebutkan angka 5 misalnya, yang kita sebut itu bendanya betul-betul 5. Jangan sampai bendanya 6 lalu kita laporkan 5. Bendanya 4 kita sebut 5. Itu manipulasi namanya. Nah, di situ perlu pelatihan kepada siswa bahwa jangan sampai kita menyebutkan angka itu berbeda dengan kenyataannya. Maka untuk itu anak itu harus dibawa ke dunia nyata. Ya, kalau kita akan menyebut 5 kalau memang 5, menyebut 10 kalau 10. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, itu salah satunya. Kemudian ketika bisa digaris bilangan misalnya Bapak Ibu, kan angka 5 sesudah angka 4, 6 dan sebagainya. Kalau digeser angka 5 ke kiri dia bukan 5 lagi, digeser ke kanan bukan 5 lagi. Artinya tuh setiap angka itu punya tempat masing-masing. Tidak bisa dipertukar balikan. Nah, itu artinya Bapak Ibu, kita diminta untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau 5 itu merupakan urutan, berarti yang kelima itu harus sesudah 4. Artinya dalam hidup ini ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti sesuai dengan waktunya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau kita antri, posisi kita kelima, ya kita kelima, jangan disalip gitu. Itu hal-hal yang pondasi-pondasi dari literasi dan numerasi gitu kan. Nah, pondasi ini penting. Kenapa? Karena pemahaman ini akan kita bawa sampai dewasa nanti. Sampai kita menjadi guru gitu. Ketika menjadi guru mengisi rapor, kalau kita mengisikan angka ke rapor ke guru ke siswa, rapor angka di rapor siswa, kita harus pastikan bahwa angka itu betul-betul melambangkan kemampuan siswa. Angka 75 kita masukkan ke rapor itu betul-betul maknanya anak menguasai 75% dari semua yang diajarkan. Artinya angka itu diperoleh dari kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa siswa itu mampu. Jangan dibalik. Angka dulu dikumpulkan, kemudian baru dibikin kriteria, bukan bikin deskripsi. Jangan dibalik. Ya. Jadi tentukan dulu itunya. Jadi angka itu, jadi artinya ketika kita mengisi rapor itu angka dulu, kemudian baru kita deskripsikan,
berarti kita nggak paham makna angka itu. Nggak paham makna angka itu padahal kita belajar di kelas 1 SD. Berarti ketidakpahaman kita belajar tentang mana angka di kelas 1 SD itu bermasalah ketika kita ngisi rapor. Apalagi anak naik kelas itu nanti dulu pernah diutak-atik angkanya karena di bawah KKM, kemudian ditambah angkanya, akhirnya anak naik. Ketika angkanya dinaikkan, angka kemampuan anak tidak ikut naik. Berarti kita mengutak-atik angkanya, bukan memberikan kemampuan siswa gitu kan. Artinya itu sama dengan manipulasi, Bapak Ibu. Kata kita menyelamatkan anak, itu bukan menyelamatkan. Kalau menyelamatkan itu kemampuan anak itu yang didorong. Angkanya berdasarkan kemampuan anak itu. Nah, kalau kita tahu dari awal kan tidak ragu-ragu kita ngasih angka 100 kepada anak ketika anak memang mampu. Itu yang ini. Jadi hal-hal semacam itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa literasi numerasi itu penting sebagai fondasi, yaitu salah satu contohnya bahwa semua yang kita persoalan yang kita hadapi akan berhubungan dengan itu. Nah, bagaimana kalau anak kelas 1, kelas 2 kita fokus ke situ? Nah, apa-apa. Kenapa? Karena kalau itu matang dikuasai anak, belajar apapun itu akan mudah. Itu akan mudah anak itu belajar. Kenapa? Logika dan nalarnya itu jalan. Dan kemampuan membaca bermaknanya juga jalan. Apapun mata pelajaran itu akan mudah. Tapi kalau itu tidak bermasalah, tidak tuntas, pondasinya, ibarat rumah pondasinya nggak kuat, Bapak Ibu belajar apapun akan sulit. Nah, jadi itu yang penting, pemahaman yang seperti itu yang ini. Jadi artinya Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu kita rancang, kita ini sebagai respon kita agar pembelajaran kita lebih berkualitas, lebih fokus pada anak. Bukan pada administrasi. Jadi Bapak Ibu, sebelum anak paham betul numerasi itu tuh kita belum pindah pembelajarannya. Gitu. Kenapa? Kalaupun kita pindah, Bapak Ibu percuma gitu. Anak nggak bisa gitu. Baik, tuntaskan. Nah, tapi bagi anak yang sudah tuntas lebih duluan, ya lanjut aja. Bukan tuntas angka ya, tuntas kompetensi gitu. Lanjut saja. Nah, bagaimana anak yang lain? Ya kita bimbing. Itulah pembelajaran diferensiasi yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya kurikulum merdeka ini betul-betul ingin mengajak guru-guru kita itu fokus kepada pelayanan kepada siswa. Jadi jangan sampai kita merasa tugas kita sudah selesai, utang kita sudah lunas, ketika formatnya sudah selesai, sudah dimasukkan ke PMM, ngejar sertifikat sudah dapat misalnya, nah merasa utang kita sudah selesai. Saya bilang, Bapak Ibu mungkin secara administrasi, utang Bapak Ibu terhadap administrasi itu lunas. Tapi hutang Bapak Ibu kepada ilahi lewat anak itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada pilihan meninggalkan sekolah untuk urusan administrasi sehingga anaknya terlantar, Bapak Ibu lebih baik Bapak Ibu memilih mendampingi anak di sekolah daripada mengejar itu. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah, untuk aksi nyata misalnya Bapak Ibu yang di situ, aksi nyata itu sesuatu yang nyata yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya di satu kelas itu ada anak yang selalu terlambat datang sekolah karena dia malas gitu. Kemudian karena Bapak Ibu memang cinta kepada muridnya itu, jadi setiap anak itu terlambat atau karena dia malas, Bapak Ibu cari persoalannya kenapa. Kenapa anak ini malas itu? Malas karena apa? Karena mungkin dia tidak tertarik. Lalu Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran yang menarik minat anak. Untuk satu anak, sehingga anak tadi yang tadinya suka terlambat sekarang sudah tidak terlambat lagi. Kenapa? Karena dia sudah senang belajar. Itu sudah aksi nyata. Walaupun untuk satu orang anak. Nah, aksi nyata seperti itu ceritakan ditaruh di PMM, ya sudah itu jadi inspirasi bagi orang lain. Jadi tidak ada yang rumit-rumit sebetulnya, Bapak Ibu. Nah, karena makanya kurikulum merdeka ini sebagai alat itu untuk membantu guru agar lebih bisa berkonsentrasi penuh kepada anak, melayani anak, gitu ya. Jadi
Itu yang terpenting gitu ya Bapak Ibu. Nah, izinkan saya share beberapa ini ya, kalau berdasarkan karena permen itu ya Bapak Ibu. Nah, baik, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya sebelum ke sini saya ke sini dulu. Tadi apa namanya Bapak Ibu tentang masa dulu ya, tentang peralihan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sepakat bahwa kurikulum Merdeka itu adalah untuk memberikan pelayanan sepenuhnya kepada peserta didik sehingga peserta didik itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, Bapak Ibu, untuk peralihan, nah mata pelajaran bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, ini ya tadi ya. Bahasa Inggris itu menjadi wajib nanti mulai dari kelas 3 SD. Nah, ketentuannya gini. Mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun 2026, 2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun 2027-2028. Nah, artinya sekolah boleh menerapkan pelajaran bahasa Inggris ini di tahun 2024 besok itu sebagai pilihan sampai tahun ajaran 2026, 2027 dan baru dia menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027-2028. Nah, artinya Bapak Ibu nggak usah risau. Bagi sekolah yang selama ini sudah menerapkan bahasa Inggris memperlakukan bahasa Inggris di SD di daerah-daerah ya itu Bapak Ibu silakan lanjut. Tapi bagi yang belum, karena belum tersedianya tenaga pengajar, masih ada waktu setelah 2-3 tahun ke depan. Ya. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar bahasa Inggris sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dengan huruf A, gitu ya. Jadi, nah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi penyediaan guru bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan. Jadi, Bapak Ibu nggak usah terburu-buru, nggak usah terburu-buru. Jadi siapkan dulu aja dirinya, siapkan dari satuan pendidikan untuk ini udah jelas ya Bapak Ibu di masa untuk bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian ketentuan peralihan lainnya Bapak Ibu ya ini satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah belum melaksanakan kurikulum Merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025 sampai 2026 dan memulai penerapan kurikulum Merdeka paling lambat tahun 2026-2027. Artinya satuan pendidikan yang selama ini belum sama sekali menerapkan kurikulum Merdeka, maka dia punya ada waktu untuk 2 tahun ke depan ya untuk menyesuaikan diri. Tapi bagi satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya baik mandiri belajar maupun mandiri berubah dan mandiri berbagi itu wajib melaksanakan kurikulum Merdeka karena sudah belajar dan itu akan ditetapkan melalui SK nanti. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah menerapkan lanjut saja ya. Kemudian yang masih belum melanjutkan, masih ingin belajar, masih kurikulum 2013 itu ada waktu sampai 2025-2026 ya menerapkannya berarti 2026-2027. Nah kemudian untuk satuan pendidikan anak usia dini yang di daerah khusus tertinggal, terdepan dan terluar yang belum melaksanakan kurikulum dapat melaksanakan kurikulum 2013
sampai dengan tahun 2026 sampai 2027. Tambah 1 tahun lagi, Bapak Ibu. Sambil kami melakukan pendampingan tentunya. Jadi artinya dipertegas lagi bahwa Bapak Ibu sekolah yang sudah sekitar 79% yang telah menerapkan selama ini, yang baik kategorinya mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi, itu wajib melaksanakan. Ya, karena itu dia sudah mempersiapkan diri ya. Tapi bagi sekolah yang belum, masih K13 sekarang ini, ya masih ingin belajar, dikasih waktu 2 tahun dan 3 tahun untuk daerah-daerah yang sulit ya Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, klarifikasi. Kemudian, nah Bapak Ibu, bagi bagi sekolah-sekolah yang selama ini sudah menerapkan kurikulum merdeka itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan menyampaikan terkait dengan sebetulnya apa itu kurikulum merdeka ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan terus ke bawah. Nah, terus oke. Di lampiran sebentar. Bapak Ibu, ini bisa dibaca saja. Kalau yang ini ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi kepada Bapak Ibu. Yang tadi soal ini sudah ya, soal jangka waktunya kapan dimulai tentang bahasa Inggris sudah ada masalah ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini ya, kurikulum merdeka tujuannya adalah, ini Bapak Ibu tolong dipegang ini. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, Bapak Ibu, yang bermakna ya, bukan mengejar ketuntasan materinya, kemudian dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta rasa karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Prinsip Bapak Ibu, nah tadi sudah disinggung di awal, nanti saya akan lebih banyak lagi membahas ini. Prinsip kurikulum merdeka adalah satu, pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan mengalokasikan waktu khusus melalui proyek dari P5 kurikuler maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Nah, terintegrasi dengan proses pembelajaran itu karakter Bapak Ibu seperti yang saya contohkan tadi. Kalau pada saat di TK anak-anak itu menyusun balok-balok misalnya, Bapak Ibu menyusun balok-balok, dan setelah dia ngambil satu kotak balok itu dengan berbagai ukuran, berbagai bentuk, kemudian si anak itu memilih mau membuat menara, gitu, menyusun balok-balok itu ke atas menara, dan kemudian dia memilih yang ditaruh di bawah yang mana, taruh di bawah yang besar atau yang kecil atau yang dalam yang bulat jadi tiang misalnya, seperti apa. Nah, ketika dia memilih menempatkan yang besar di bawah, kemudian yang kecil di atas, kemudian kecil lagi, bahwa dia sedang belajar menguatkan nalar numerasi. Karena apa? Dia bisa membedakan mana yang besar, mana yang kecil, kemudian mana yang di bawah, mana yang di atas. Itu adalah sebuah prinsip di dalam melakukan sesuatu, sehingga meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu jangan dianggap hal yang sepele. Kenapa? Ketika ketika guru misalnya mendampingi anak-anak itu, dia menyusun dan kemudian sampai dia sampai terjadi menara sampai berapa ini, dan ketika selesai si anak itu merasa bersyukur karena hari ini dia sudah bisa melakukan salah satu, dan itu sebagai rasa syukurnya. Nah, ketika kita menyusun itu, Bapak Ibu, itu motorik halusnya, motorik kasarnya, semuanya itu berkembang. Kenapa? Dia melatih itu. Kemudian kemampuan kognitifnya juga berkembang. Kenapa?
dengan menempatkan benda-benda yang sesuai dengan urutannya itu, dengan itu artinya dia sudah menata pikirannya bahwa dia melakukan itu untuk keseimbangan, dan itu Bapak Ibu itu sudah akar dasar dari numerasi. Kenapa? Berkaitan dengan numerasi itu Bapak Ibu, pertama kali yang dasar sekali, pertama kita bisa membedakan mana yang besar, mana yang kecil, mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang lebih lama, mana yang lebih sebentar, mana yang perlu di atas, mana yang perlu di bawah, mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, mana yang lebih yang lebih putih, mana yang lebih hitam, mana yang lebih, dan seterusnya seperti itu pengukuran itu dasar sekali Bapak Ibu, karena bagi kita sampai dewasa itu sangat perlu. Misalnya bagi ibu-ibu untuk belanja ke pasar misalnya, itu kan untuk memilih mana yang lebih murah atau lebih mahal, mana yang dipilih yang lebih murah atau lebih mahal. Kalau lebih murah penggunaannya lebih pendek, yang lebih mahal penggunaannya lebih lama, penggunaan jangka pendek dan segala macam. Kemudian mana yang lebih dulu yang harus dilakukan, mana yang kemudian, mana yang itu, semuanya itu berhubungan dengan kemampuan numerasi sebetulnya Bapak Ibu. Jadi artinya itu berhubungan. Jadi ketika kita bisa membedakan mana yang lebih dulu, mana yang lebih kemudian, mana yang lebih besar, dan kita tempatkan pada tempatnya, itu artinya kita membiasakan diri untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan aturannya gitu ya. Nah, kemudian ketika naik lagi ke pelajaran yang di SD lagi, tadi udah bermain angka ya. Angka itu artinya Bapak Ibu harus dipastikan angka yang disebut itu sesuai dengan realnya, dengan kenyataannya gitu ya. Jangan sampai 74 kemudian kita tambah angka 01 jadi 740 gitu kan. Dan itu maknanya sudah sangat jauh gitu kan. Itu tidak boleh. Jadi artinya itu melatih anak untuk meningkatkan kemampuan integritasnya. Jadi kalau apalagi misalnya kalau kita jadi panitia suatu acara Bapak Ibu, misalkan panitia pesertanya 300, kita bilang 400 gitu. Atau pesertanya 200 gitu kan, kita bilang 100 ya, untuk kepentingan tertentu. Nah, begitu juga ketika masuk rapor tadi, ketika kita kasih angka 75, padahal sebetulnya kemampuan anak itu 60%, berarti itu juga manipulasi. Atau sebaliknya, karena kita menyumlahkan nilai awal, nilai tengah-tengah, nilai akhir, nilai awal dia dapat 20, kemudian di tengah-tengah proses dia dapat 60, kemudian berikutnya dapat 80. Nah, sehingga kita mengambil akhirnya adalah 20 tambah 60 jadi 80, tambah 80 lagi berarti 160 dibagi 3, ya kira-kira nilainya 160 dibagi 3 ya sekitar 50-an sekian atau ya sampai 60. Padahal sebetulnya kemampuan sekarang itu udah 80% gitu kan. Bahwa tadinya dia 20 berkembang menjadi 60 suatu kemajuan. Dari 60 sampai 80 suatu kemajuan. Berarti pada saat dia 80 itu adalah 80% kemampuan itu dikuasai. Nah, kalau kita tidak hanya berpatokan pada angka, tapi angka itu punya makna kemampuan Bapak Ibu, maka kita menetapkan angka itu berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Dengan membandingkan antara kemampuan yang dimiliki anak dengan keseluruhan, sehingga dapatlah 80%. Itu yang kita masukkan ke raport, gitu kan. Nah, ketika kemampuan anak 80%, tapi karena kita rata-rata seperti tadi, masuk ke raportnya jadi 60, berarti Bapak Ibu kita melakukan manipulasi, gitu kan. Makanya ini yang kita tidak harapkan sebetulnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di situ bahwa pelajaran matematika itu sangat erat kaitannya dengan karakter, dengan akhlak, gitu kan. Di situ kita tidak bisa melakukan manipulasi. Kalau mengukur sesuatu ya sesuai dengan ukurannya, yaitu kita laporkan. Kalau menimbang sesuatu ya sesuai dengan itu yang kita lakukan. Jangan sampai yang 2 kilometer kita katakan 2,5 kilometer gitu kan, itu tidak boleh gitu. Jadi nah itu yang namanya number sense, itu intuisi bilangan, yang itu menjadi dasar betul gitu kan. Nah itu harus betul-betul bermakna bagi anak-anak itu Bapak Ibu. Hingga misalnya, nah pelajaran tambah kurang selalu saya sampaikan bahwa kenapa ada sama dengan di pelajaran tambah kurang, sama dengan itu artinya kiri dan kanan sama, seimbang. 7 akan sama dengan 5 kalau 7 dikurangi 2.
dan 5 akan sama dengan 9 kalau seandainya ditambah 4. Nah, karena 5 lebih kecil dari 9, dia akan sama kalau ditambah 4. 7 karena lebih besar dari 2, dia akan sama dengan 2 kalau dikurang 5. Artinya, supaya seimbang kiri dan kanan, yang berlebih dikurangi, yang kurang ditambah, berarti pelajaran tambah kurang itu sebetulnya adalah pelajaran tentang akhlak, bagaimana kita tidak hidup berlebih-lebihan, tidak kekurang-kurangan, jadi sehingga hidup itu hidup yang seimbang, yang itu hidup yang bahagia, misalnya seperti itu. Nah, kalau sampai pelajaran itu bermakna harus banyak waktu bagi guru untuk mendampingi anak, misalnya. Jadi amat diajak untuk melakukan berbagai percobaan-percobaan, pakai timbangan-timbangan mainan, misalnya ditaruh empat gundu di sebelah kiri, di sebelah kanannya ditaruh 5 gitu ya, berarti timbangannya berat ke yang 5, dan bilang kepada anak bagaimana cara menyeimbangkan kembali. Nah, satu anak yang 5 diambil 1, jadi 4 sama 4, berarti seimbang lagi. Satu anak yang 4 ditambah 1, 5 sama 5. Artinya lama-lama anak menyadari untuk dapat seimbang, yang kurang kita tambah, yang berlebih kita kurangi gitu kan. Jadi, nah itu artinya di dalam hidup ini bagaimana kita menjaga keseimbangan itu. Jadi itu numerasi sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar tambah 5 tambah 2 sama dengan 7 sudah selesai, enggak. Itu punya makna sebetulnya. Jadi nah, supaya bermakna itu guru tentu perlu waktu gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi itu yang integrasi ya, integrasi, karakter integrasi. Nah, kalau waktu khusus itu dengan proyek lewat kokurikuler. Dan itu proyek itu Bapak Ibu tidak harus ada produknya. Bapak Ibu misalnya ada 5 anak yang selalu bertengkar selama ini. Kemudian dibikin jadi satu kelompok. Nah, karena dia ditugasi bersama-sama, akhirnya lama-lama dia menyadari kalau kita terus bertengkar tidak akan selesai-selesai. Akhirnya waktunya sudah habis, proyek itu tidak selesai, tapi mereka sekarang menjadi akrab. Itu sudah keberhasilan dari proyek. Sehingga pada akhir semester, misalnya ketika mengundang orang tua, mereka akan, kalau yang lain mungkin bicara produk, kalau dia bicara tentang apa? Tentang bagaimana dia mengatasi konflik di antara mereka selama ini, sehingga sekarang menjadi teman akrab. Itu sudah selesai itu proyeknya. Karena karakternya sudah berubah. Gitu kan. Jadi itu sudah selesai, itu sudah cukup untuk proyeknya. Kemudian Bapak Ibu, fleksibel ya, prinsip yang kedua itu fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, Bapak Ibu, kalau di kelas itu anak belum mengenal huruf, walaupun di buku itu di tujuan anak lancar membaca, berarti kita tidak langsung dengan materi lancar membaca, tapi mengenal huruf dulu, gitu, sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu kan. Nah, jadi dan sesuai juga dengan karakteristik satuan pendidikan. Bapak Ibu, saya menemukan satu strategi di di NAGKO di NTT, ternyata di sana itu kalau berhitung itu Bapak Ibu, berhitung itu kelipatannya sampai kelipatan 5. Berhitung ya. Dalam bahasa lokalnya itu, dalam budaya lokalnya berhitung hanya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ke-6, sebutannya dalam bahasanya adalah 5 tambah 1. Begitu sebutannya, 5 tambah 1. 6 itu ya sebutan, kalau kita kan 6 sebutannya. Kalau di bahasa itu sebutannya enggak, 5 tambah 1. Kemudian 7, 5 tambah 2 gitu. Wah, ini luar biasa ini. Artinya ada semacam kesadaran bahwa 6 itu adalah 5 tambah 1. Jadi itu melekat dalam pikiran anak itu. Kemudian jadi dan konteks lingkungan sosial budaya setempat itu ya. Jadi Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu sangat terbuka bagi sekolah untuk menyesuaikan itu. Kemudian berfokus pada muatan esensial. Itu tadi saya katakan, muatan esensial ada muatan yang diperlukan oleh kita selamanya. Yang penting, dan itu harus itu perlu dimiliki gitu, untuk menguasai yang lain. Nah, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan
untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Nah, itu Bapak Ibu, jadi bagaimana kita betul-betul memberikan pelayanan ke peserta didik. Nah, kemudian dengan prinsip-prinsip yang di atas itu, lalu jadi karakteristik pembelajaran, ya. Karakteristik seperti apa? Kurikulum Merdeka dirancang dengan karakteristik pembelajaran, memanfaatkan penilaian atau asesmen pada awal, proses dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh peserta didik. Bapak Ibu, asesmen kita lakukan bukan untuk memvonis anak, tapi untuk memahami kebutuhan mereka, memahami kebutuhan belajarnya. Oke. Dan menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik dalam melakukan penyelesaian pembelajaran. Posisi artinya sini Bapak Ibu, kalau anak posisinya belum mengenal huruf, jangan dipaksa untuk lancar membaca dulu, mengenal huruf dulu. Kemudian memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang diberikan. Bapak Ibu tidak usah khawatir materinya tidak akan selesai, tidak usah karena waktunya banyak bagi membantu anak. Lebih baik kita berlama-lama untuk membantu anak menyelesaikan sampai menguasai kompetensi daripada kita menyelesaikan semua materi tetapi anak tidak bisa apa-apa. Itu lebih berbahaya. Itu yang saya katakan, mungkin hutang kita kepada kurikulum lunas 100%, tapi hutang kita kepada anak kita pertanggungjawaban dunia akhirat. Gitu. Jadi di sini sudah jelas. Kemudian mengacu kepada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Artinya pendidik lain Bapak Ibu, kalau itu di SD gitu ya, guru SD, misalnya pelajaran matematika, antara guru SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus berkolaborasi untuk melihat, memetakan anak itu belajar di kelas 1 untuk bisa di kelas 6 anak seperti itu, di kelas 1 seperti apa harusnya pondasinya. Dan itu saling berkolaborasi gurunya. Untuk mata pelajaran yang lain juga seperti itu, saling berkolaborasi sehingga saling mendukung satu sama lain untuk menyelamatkan anak. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. Itu guru kelas 6 menyalahkan, aduh anaknya nggak bisa matematika berhitung, nggak sampai. Bagaimana nih guru kelas 4, kelas 5? Kelas 5 ya itu salahnya guru kelas 4. Guru kelas 4 bilang itu salahnya guru kelas 3. Kelas 3 bilang itu salahnya guru kelas 2. Kelas 2 bilang itu salah gurunya kelas 1. Kelas 1 bilang itu salahnya guru TK katanya. Nah kata TK itu salah orang tuanya. Kata orang tuanya ya saya udah dapat anak segitu, berarti salah Tuhan dong. Gitu. Nah artinya akhirnya menyalahkan Tuhan. Gitu. Jadi kita tidak ingin itu terjadi. Gitu. Kita ingin satu satuan pendidikan itu saling berkolaborasi. Gitu. Begitu juga di SMP, di SMA antar guru mata pelajaran itu saling berkolaborasi. Kenapa kok di pelajaran bahasa Indonesia misalnya anak mengalami kesulitan ini, coba dilihat di matematika seperti apa. Ternyata anak ini di matematika coba bagus, di bahasa Indonesia enggak. Mungkin kita ayo saling membantu, saling ini satu sama lain apa yang harus dilakukan. Begitu juga misalnya ketika anak membuat laporan laporan praktek laboratorium misalnya, kemudian dengan bahasa Indonesia yang baik. Artinya guru bahasa Indonesia dengan guru IPA, dengan guru itu saling berkolaborasi, saling membina. Dengan satu laporan itu mereka menilai, memberikan penilaian berdasarkan aspek masing-masing. Satu laporan itu dari segi bahasanya diberikan penilaian oleh guru bahasa Indonesia, dari segi IPA-nya dinilai berdasarkan kemampuan materi IPA, kemudian dari segi matematika lihat tabel grafiknya gitu kan, dinilai dari situ. Jadi itu simpel sekali sebetulnya Bapak Ibu. Nah itu yang kita harapkan sebetulnya. Nah Bapak Ibu ini sekalian semuanya bisa dibaca saja Bapak Ibu tentang ini semua gitu ya. Saya stop share ini dulu. Saya ingin menunjukkan
apa namanya RPP yang simple itu seperti apa gitu. Karena apa? Karena di dalam standar proses itu perencanaan pembelajaran itu 3 aspek itu minimum yang harus yang paling penting. Pastikan tujuan anak itu, tujuan pembelajarannya apa, pastikan langkah-langkah pembelajaran seperti apa, kemudian pastikan asesmennya itu membantu guru untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Nah, ini izin saya share ya Bapak Ibu sebelum nanti kita bahas. Oke, ini ya. Ini sebetulnya saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu ya tentang penilaian asesmen, tapi saya ulangi lagi, tidak apa-apa. Bapak Ibu, di sini kelihatan ya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi, bukan pengumpulan angka ya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Informasi itu bisa berupa angka, tetapi angka itu melambangkan sejumlah data sebetulnya, ya, sejumlah fenomena. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi asesmen itu tujuannya untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Nah, kemudian, di sini dikatakan juga Bapak Ibu bahwa penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu menjadi pembanding sebetulnya ketika kita ingin mendapatkan skor atau nilai. Jadi nilai itu berapa kemampuan anak dibandingkan dengan kriteria, dapatlah nilainya gitu. Jadi di situ lagi-lagi angka nilai yang kita dapatkan itu berdasarkan kemampuan anak, berdasarkan pembandingannya. Saya akan masuk ke sini, ke contoh praktisnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya contohnya ini ya, contohnya ini tujuannya adalah, tujuan pembelajarannya adalah anak membaca lancar dan bermakna. Oke. Nah, itu tujuannya. Nah, setelah tujuannya bagaimana caranya anak supaya bisa membaca lancar, itu dibuat langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah di sini bukan langkah guru mengajar, tapi langkah siswa belajar untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita bikin tahapan anak tangga seperti ini, untuk bisa lancar membaca, tahapan pertama dari dasarnya pasti anak mengenal huruf dulu, sesuai urutan abjad. Nah, berarti kalau kemudian naik lagi menyusun huruf menjadi kata yang bermakna, kemudian menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, kemudian membaca teks dengan lancar dan menceritakan maknanya. Nah, artinya Bapak Ibu ini sebuah anak tangga. Nah, ada beberapa kriteria di sini, Bapak Ibu. Kriterianya adalah kalau anak mampu mengurutkan huruf sesuai dengan abjad, berarti dia sudah bisa untuk menyusun huruf menjadi kata. Kemudian menyusun kata menjadi kalimat, kemudian menjadi seterusnya. Nah, kalau dia belum mengenal huruf, tidak bisa dia menyusun huruf menjadi kata. Apalagi menyusun kata menjadi kalimat, apalagi ini. Nah, ini tahapannya. Berarti guru merancang langkah-langkahnya. Nah, begitu dilakukan asesmen awal, asesmen di sini membuktikan apakah anak itu mengenal dan mengurutkan huruf sesuai dengan abjad atau belum. Nah, Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa anak ini sudah mengenal huruf atau belum, itu tidak harus dengan tes-tes yang rumit, tes diagnostik yang macam enggak. Begitu guru masuk ke kelas, lalu guru menulis di papan tulis itu tutup mata dengan huruf besar-besar, Bapak Ibu besar-besar tulis papan tulis. Kemudian Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu anak-anak murid dan anak-anak ya, silakan lakukan apa yang tertulis di papan tulis. Nah, karena yang tertulis itu tutup mata, ternyata dari 20 anak itu ada 2 anak yang tutup mata. Itu berarti dari 20 anak itu ada 2 orang yang sudah lancar membaca. Buktinya dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan yang tertulis itu. Nah, itu sudah menjadi informasi bagi guru di awal bahwa ada 2 anak yang sudah lancar membaca. Yang lainnya berarti belum, itu kan. Nah, ini sudah hasil asesmen awal. Berdasarkan itu, guru akan mencek lagi berapa anak yang sudah bisa menyusun huruf menjadi kata, berapa anak yang sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat, dan tadi 2 anak sudah lancar membaca. Nah, kepada anak yang sudah lancar membaca itu, guru meminta
anak itu membacakan cerita yang menarik di hadapan teman-temannya yang belum bisa membaca. Tujuannya untuk merangsang, memotivasi anak yang lainnya itu supaya bisa langsung membaca dengan baik, gitu kan. Nah, akhirnya, kemudian setelah anak mungkin ada 5 anak yang sama sekali belum mengenal huruf, Bapak Ibu, maka saat anak ini di kelompok yang sama dikasih huruf yang banyak, mengelompokkan. Kemudian anak yang sudah mengenal kata, jadi mungkin ada 6 orang, dia berkelompok juga mengenal huruf, merangkai huruf menjadi kata. Kemudian yang sudah bisa menyusun kalimat mungkin ada 6 orang juga sudah berkelompok. Nah, di awal-awalnya tadi kan membacakan cerita, kemudian anak-anak yang sudah lancar menyusun huruf menjadi kata, dia akan bekerja menyusun kata, memperlancar, sementara guru mendampingi anak yang belum. Nah, ini saya amati di sekolah yang sangat minim fasilitas sekalipun itu bisa dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Dan efeknya adalah ketika ini dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, Bapak Ibu, efeknya adalah itu di bulan-bulan kedua, di semester kedua, itu semua anak yang tadinya tidak lancar membaca sekarang sudah lancar membaca. Jadi kalau cara ini dilakukan, tidak ada lagi anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang naik kelas, tapi dia tidak bisa membaca, nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dirawat dari awal gitu. Bapak Ibu guru tidak dikejar-kejar dengan tuntutan kurikulum. Berarti pokoknya anak bisa dulu membaca, karena itu menjadi modal dasar untuk belajar berlanjutnya dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan sehingga di sini kemudian anak lagi kalau berikutnya adalah menyusun aktivitas pembelajaran permainan menyusun huruf menjadi kata. Kemudian penyusunan kata menjadi kalimat dan terus. Asesmennya apa? Asesmennya membuktikan anak mampu untuk menyusun huruf menjadi kata. Asesmen yang lainnya mampu membuktikan ini. Jadi artinya anak yang pada level ini berarti asesmennya sesuai dengan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau di aturan di standar proses bahwa perencanaan pembelajaran itu minimal memiliki 3 komponen. Pastikan tujuannya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kemudian asesmen. Nah, kalau kita lihat dari selembar ini, Bapak Ibu, nah, di sini apakah sudah ada tujuan? Sudah. Apakah sudah ada langkah-langkah? Sudah. Apakah sudah ada asesmen? Sudah. Apakah sudah terbayang oleh guru materinya apa? Sudah. Berarti ini sudah sah menjadi sebuah perencanaan pembelajaran. Satu lembar ini. Gitu kan? Nah, bagaimana misalnya Bapak Ibu di dalam proses gitu kan? Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan anak kalau lancar menguasai semuanya Bapak Ibu 100 ya nilainya, artinya semua kriteria terpenuhi. Jadi 1, 2, 3, 4 itu terpenuhi. Maka anak akan dapat 100 ketika dia mampu membaca teks dengan lancar. Berarti ini sudah menjadi deskripsi sekaligus. Kemudian anak akan dapat 75 ketika dia baru menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, tapi belum lancar membacanya misalnya. Kemudian anak akan dapat 50 ketika dia menyusun huruf menjadi kata yang bermakna, gitu kan, dapat 50. Kapan anak dapat 50? Baru dia menyusun, karena baru mampu menyusun huruf. Kapan anak dapat 25? Ya baru menyusun ini. Nah, ketika kita tahu anak itu belum mengenal huruf dan skornya 25, maka kita melatih anak itu mengenal huruf. Sekarang dia naik, sudah bisa menyusun huruf menjadi kata gitu ya. Dan naik berarti 50. Sekarang sudah belajar lagi, dia naik lagi. Sudah menyusun kata menjadi kalimat. Nah, kemudian dia naik lagi dan membaca lancar. Artinya nilainya adalah kalau dia sampai di atas ini berarti 4, dia pada level keempat ya, 4/4 kali 100%, berarti 100 nilainya. Kalau seandainya mampu menyusun kata menjadi kalimat, berarti 3/4 kali 100, berarti 75 nilainya, gitu kan. Jangan karena waktu pertama dinilainya 20, kemudian dinilainya 50, naik lagi, nilai 75, naik lagi ke 100, lalu nilai akhirnya adalah 25 tambah 50 tambah 75 tambah 100 dibagi 4. Bukan gitu, Bapak Ibu, gitu ya. Tapi ini, ya, kenapa? Karena itu artinya nanti ketika dibagi, kemampuan anak yang sekarang dikurangi dengan kemampuan yang sebelumnya. Nah, disinilah peranan asesmen formatif. Asesmen formatif itu untuk melihat posisi anak ini. Anak ini dengan posisi dengan kemampuannya.
Kalau ini anaknya ternyata 5 anak sudah bisa dan masih tersisa ada 2 anak yang belum, maka pembelajarannya diperbaiki. Lalu dia jadi naik, gitu kan? Yang naik itu kemampuannya, makanya angkanya naik. Jadi angkanya naik karena kemampuannya naik. Nah, jadi bukan dinaikkan karena KKM itu Bapak Ibu, bukan gitu ya. Tapi naik itu. Nah, itu. Nah, ini contoh sederhananya jadi begini, ya. Jadi artinya yang kita laporkan itu adalah posisi anak terakhir. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, mana duluan angka dengan deskripsi? Kita tidak bisa membuat angka kalau kita tidak tahu kemampuan anak. Berarti deskripsi dulu, baru angka. Makanya ketika Bapak Ibu checklist yang ketika menyusun kata menjadi kalimat bermakna, otomatis dia bisa menyusun huruf menjadi kata. Otomatis dia pasti mengenal huruf. Berarti 75 ini keterangannya deskripsinya adalah mampu menyusun kata menjadi kalimat atau membaca sudah lancar gitu. 75. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu mengisi rapornya seperti ini dari awal sudah Bapak Ibu ketahui, sehingga nanti pada centang terakhir di akhir semester begitu dicentang sudah keluar angka, deskripsinya keluar, Bapak Ibu langsung jadi rapor. Hari itu juga siswa berlibur, dan hari itu juga gurunya juga ikut libur sekalian. Rapornya ada angkanya, ada deskripsinya, dan itu tidak bisa diutak-atik. Kenapa? Karena jadi proses dari awal, gitu ya. Nah, contoh berikut kemarin itu saya coba menganalisis juga seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan siswa, ini fase A kelas 1, tujuan TP yang kedua, Bapak Ibu, yaitu menunjukkan sikap sebagai pendengar yang penuh perhatian. Kemudian memahami tuturan yang dibacakan, kemudian menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar. Bapak Ibu, kalau dilihat dari tujuan ini ada tiga tahapan sebetulnya. Tahapan pertama adalah siswa itu menunjukkan sikap sebagai pendengar yang penuh perhatian. Berarti kita harus punya kriteria seperti apa anak yang menjadi pendengar penuh perhatian. Ada kalanya anak yang duduk tenang mendengarkan kita membacakan cerita, itu belum tentu Bapak Ibu anak itu penuh perhatian, bisa jadi pikirannya jauh melayang kemana-mana gitu kan. Sementara ada anak yang celingak-celinguk saja seolah-olah tidak ada perhatian, begitu kita tanya apa isi yang dari cerita yang kita sampaikan, ternyata dia bisa, berarti dia penuh perhatian. Kalau begitu menunjukkan sikap sebagai pendengar penuh perhatian ini harus ada kriterianya. Kriterianya apa? Kriterianya yang berikutnya, memahami tuturan yang dibacakan. Artinya dia bisa tahu apa yang dibacakan, apa yang dia dengar itu dia tahu, berarti dia penuh perhatian. Lalu kemudian yang didengar itu ditulis. Jadi ada 3 tahapan di sini. 1, mendengarkan cerita atau apapun. Yang kedua, mengucapkan kembali apa yang didengarkan. Terus yang ketiga, menulis huruf yang didengar itu dengan benar. Nah, kalau kita lihat dari tujuan itu, berarti langkah-langkah pembelajarannya paling tidak seperti ini. Pertama, siswa mendengarkan cerita yang dibacakan. Yang membacakan cerita itu bisa jadi guru, bisa juga siswa jika sudah ada siswa yang sudah lancar membaca. Dan bisa juga secara berpasangan. Misalnya satu ini, anak berpasangan, yang satu membacakan, yang satu mendengar. Kemudian berikutnya, setelah dia membacakan, dengar lalu mengucapkan kembali kata-kata yang didengar. Lalu kemudian menulis huruf, kata, kalimat, atau itu dengan benar. Kemudian menonton dan menyimak 2 video tentang pendengar yang baik dalam rangka untuk menguatkan sikap sebagai pendengar yang baik. Catatan, pemutaran 2 video ini di awal pembelajaran jika seandainya pertemuan sebelumnya anak sudah belajar tentang menjadi pendengar yang penuh perhatian. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini tujuannya sudah ada, langkah-langkah pembelajarannya sudah ada, Bapak Ibu, dan asesmennya, di sini sudah ada asesmennya. Asesmen untuk anak sebagai pendengar yang penuh perhatian itu apa asesmennya? Nah, tanyakan apa isi cerita yang didengar. Nah, lalu ketika dia paham, berarti dia mengucapkan kembali. Ketika dia ucapkan, berarti ini asesmennya adalah mengucapkan kembali dengan benar. Apa yang itu? Nah, asesmen yang berikutnya adalah tulisan hurufnya. Benar nggak dia cara menulis hurufnya? Gitu kan? Lalu kemudian yang ketiga asesmennya apa? Untuk menceritakan kembali apa isi dari video yang ditonton, gitu kan? Nah, pembelajarannya sudah kebayang nih berdiferensiasi. Kenapa?
Kalau ada anak yang masih belum bisa menyampaikan, menuturkan kembali apa yang didengar, berarti dia belum mendengar penuh perhatian, berarti dia dilatih untuk itu lagi. Kemudian yang lain sesuai dengan level ini ada. Nah di sini kelihatan pembelajaran diferensiasinya sesuai dengan kemampuan anak, langkah anak. Jadi, nah Bapak Ibu diferensiasinya bisa materinya, bisa prosesnya, bisa itu kan Bapak Ibu sudah paham kalau itu ya. Nah dari satu lembar ini tujuannya sudah ada, langkah-langkah pembelajaran sudah ada, asesmennya ya tinggal kita bikin rubrik. Artinya itu sudah selesai untuk sebagai sebuah perencanaan. Nah di mana rumitnya gitu kan. Nah itu dia yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Dan mungkin itu ya sebagai pengantarnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lagi galau ya dengan berbagai miskonsepsi, bahwa berkali-kali saya mengatakan bahwa Bapak Ibu kita mengajari itu untuk kepentingan anak-anak murid, bukan untuk kepentingan administrasi gitu ya. Administrasi itu tujuannya untuk membantu, dan untuk itu gunakanlah administrasi yang betul-betul membantu gitu ya Bapak Ibu. Nah itu contoh-contoh tadi bagaimana untuk di atas sama saja prinsipnya, SMP, SMA sama saja prinsipnya sebetulnya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya masih ragu gitu ya Bapak Ibu, saya lebih menyarankan daripada banyak mendengarkan dari orang lain dari webinar, lebih baik Bapak Ibu action saja, langsung saja, buktikan dengan anak-anaknya gitu kan. Jadi buktikan gitu. Jadi pahami prinsipnya tadi, kemudian langsung action aja. Dan ketika anak-anaknya itu menunjukkan kemajuan, Bapak Ibu sudah benar dan sah. Karena ukuran keberhasilan itu adalah anak mengalami kemajuan. Di situ, gitu ya. Itu mungkin masih ada beberapa demikian ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ya, Bapak Zulfikri maksudnya ya. Semoga ini menjadi pemahaman kita semua ya tentang kurikulum merdeka. Jadi tidak serumit apa yang kita pikirkan ya, tidak serumit apa yang kita alami ya. Apa yang sudah disampaikan oleh beliau tentu saja harus kita maknai, kita lakukan ya. Jadi saya terkesan yang terakhir itu action, jadi langsung action saja. Kita tidak perlu mencari-cari, maksudnya tidak terlalu banyak mengikuti webinar hanya dengan mendengar tetapi tidak melakukan ya. Lebih baik kita melakukan langsung secara nyata sehingga ada perubahan pada siswa ya, kemajuan pada siswa. Itulah makna dari kurikulum merdeka ya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Mari kita bersatu, kita singkan ya lengan baju untuk bertekad melaksanakan kurikulum merdeka ini semerdeka mungkin, dalam arti tidak terikat dengan administrasi yang dibikin rumit oleh kita sendiri ya. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini. Aktifkan notifikasinya dan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video dengan konten-konten yang bermakna ya bagi Bapak Ibu. Silakan ini di setel untuk para guru semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya pada channel Solusi Kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.